Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Bagus dari Unbox TPD. Sekarang saya akan membuka sebuah paket dari TP-Link Indonesia, dimana dia mempunyai sub brand produk atau brand sub anakan brand ya, grup, yaitu sebuah brand Mercosystem. Mercosis ya, artinya mungkin Mercosystem atau gimana. Saya ini membeli sebuah Mercosis packingnya bagus ya, seperti packing official pada umumnya. Sebenarnya Mercosis punya toko official sendiri, tapi saya belinya di toko official TP-Link karena sebenarnya Mercosis itu kan memang anak perusahaan dari TP-Link. Untuk level entry levelnya apa namanya TP-Link lah ya, biar ada marketnya tersendiri gitu. Nah ini Mercosis, tapi menurut saya Mercosis juga sepertinya produknya bagus ya, karena kan pasti satu pabrik atau ya satu pabrik dan satu engineer sama TP-Link ini TP-Link otomatis. Ini di Indonesia kayak gini, packingnya bagus ya, keren. Oke, langsung kita unboxing aja, langsung bismillah. Nah ini gampang nih, mas setting aja. Nice. Nah, bagi masih ada plastiknya, ini keren. Dan ini tampilan Mercosis yang baru ya, ini sebenarnya produk udah 3-4 tahun yang lalu, tapi ini masih ada dan dia sekarang diupdate drivernya biar support Windows 11, tapi nggak tahu support Linux apa enggak atau operating system lain seperti Mac. Tapi yang jelas karena saya pakai sistem Windows, jadi saya beli yang ini karena harganya cukup murah, di sekitar 100 ribuan, dan dia dapat kecepatan maksimal itu 600 ya. Di sini tulisannya 650, jadi kalau total 200 tambah 400 itu kan 600 ya, ya bisa dibilang 650 lah ya, mendekati up to, tapi itu tergantung kecepatan internet juga. Dan dia yang saya cari itu ada Hygen 5 dpi Hygen antena, jadi ini antenanya panjang gede, otomatis buat nangkap sinyal dan transfer sinyal antara receive atau terima atau TX buat kirim, dia lebih kuat ya. Dan dia juga dual band, ada 5 GHz dan 2,4 GHz, jadi lebih aman karena wifi rata-rata sekarang kan udah ada yang 5 GHz ya. Kalau yang 6 GHz dan lebih baru lagi wifi 7 atau gimana saya belum tahu, yang jelas harganya itu mahal. Ini yang termasuk yang murah ya, ini Mercosis. Ada yang satunya lagi yang mirip ini, yang aslinya TP-Link itu T2U kalau nggak salah. Nah si T2U itu dia harganya lebih mahal 60.000. Jadi karena saya pikir ya sub brand lah ya, dan pastinya satu pabrik harusnya lah ya, ya ininya masih satu naungan dari TP-Link ya, otomatis produk ini juga harusnya bagus. Oke, ini produknya seperti ini. Dia juga antenanya bisa diputar-putar. Dia internal driver smart AC install, jadi dia nggak perlu CD-CD-an buat install adapter. Misalkan belum pernah diinstal drivernya, tinggal colok ke laptop dan nanti otomatis dia punya folder sendiri, drive sendiri kayak flash disk, itu kayak USB drive yang isinya yaitu driver itu sendiri. Oke, ini ada logo Mercosis di sini. Ini ada title-nya AC650 Hygen wireless dual band adapter 6H. Di sini ada support Windows 11 compatible, dan cuman nggak ada TP-Link-nya ya di sini, nggak tahu nih. Oke, ini bagian bawahnya, belakangnya seperti ini. Ini contoh penggunaannya. Dia kalau regular wifi adapter tuh sinyalnya nggak terlalu kuat, tapi kalau pakai MU6H yang ada antenanya dia lebih kuat. Terus wireless range antena Hygen adapter, Hygen bla 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 bla. Sustain connection ya, faster, lebih sustain, lebih panjang koneksinya, dia lebih stabil itu. Dia MU6H itu menerima wifi signal di 2 band yang berbeda, support 256 QAM teknologi, menambah 2,4 data frame up to 150 dari 150 MB sampai 200 Mbit per second. Wifi 2,4 sebenarnya sampai 300 ya, bahkan lebih, tapi di sini cuma sampai 200. Dia 33 faster, terus
pilih 2,4 untuk sosial media di 5 GHz dari 433 untuk HDMI sampai ya 433. Jadi yang 2,4 GHz cuma sampai 200, padahal bisa 300 tapi di 200, oke nggak apa. Dan 25 GHz nya dia sampai 400 buat HD streaming live free. Ini adjustable multidirectional, dia adjustable, dia bisa diputar-putar 180 derajat dan bisa ditekuk maupun dilurusin maupun dibengkokin untuk antenanya sendiri. Dan yang disayangkan sebenarnya dia itu port USB-nya ya, port USB-nya masih versi 2.0 ya. Padahal kalau yang TP-Link T3U kalau nggak salah plus itu udah USB 3.0. Dan yang kalau ini nggak tahu yang berbasis ada apa enggak, tapi itu harganya lebih mahal, sekitar 200.000 lebih. Jadi menurut saya untuk untuk budget saya nggak masuk ya. Terus di sini ada nama barangnya, yaitu MU6H merek TP-Link. Otomatis dia naungan dari TP-Link kan, diimpor oleh PT TP-Link Indonesia, Jalan Gunung Sahari Raya, blok bla bla bla, negara pembuatan Cina, dan dia juga udah ada SPDDI ya. Ini syarat untuk cari sebuah wireless device itu harus dia terdaftar di SDPPI pemerintah. Dia masih yang tahun 2022, lisensinya tahun 2022. Ini ada singkatnya ya. Ini scan more info mungkin ke produknya. Di sini juga di tampilan box belakangnya ada juga ini. Ada gini. Dia nggak tahu ini US mungkin fashionnya mungkin ya. Misalnya nantinya ada di sampingnya. Nah ini ada spesifikasinya. Buat speknya sendiri itu dia AC 650 Hz dual band adapter MU6H. Spesifikasinya ini IEE standar untuk 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini antenanya satu eksternal 5 dpi. 5 dpi itu udah lebih cukup ya. Ya kalau mau 8 dpi ya mungkin lebih gede lagi jadinya. Ada LED status juga, jadi ntar kedip-kedip di USB-nya. Di USB-nya ini kedip-kedip otomatis LED status. Terus security-nya dia WEP, WPA2, WPA PSK, WPA2 PSK. Supportnya Windows 11 sampai XP 32 maupun 64 bit. Dimensinya segini, package-nya konten dia dapat device-nya itu sendiri, AC650 high-gain wireless USB adapter dan quick installation guide. Jadi nggak perlu CD, langsung gas. Nah ini tampilan sampingnya. Nah ini tampilan ini ternyata di sini. Ini saya beli di Shopee ya. Sorry, tadi lupa. Saya beli di TP-Link Official Store di Shopee. Harga yang termurah di situ, karena di platform lain belum. Harganya ya selisih sedikit sih, tapi lumayan buat saya. Ya ini ternyata technical supportnya, kalau di video ada video yang lain tuh di sini ya, tapi ini ternyata ditampilkan di sini. Tapi nggak apa-apa, bisa diklik. Oh nggak, ternyata di dalamnya. Ini ya, technical support MacOS. Ini kayaknya nomor internasional kayaknya, nomor non negeri. Terus kemudian ini dilarang melakukan perubahan spesifik yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. Ini karena udah tersertifikasi SDPPI, otomatis nggak boleh dirubah-rubah ya, karena itu kan peraturan wireless di Indonesia seperti itu. Ini high-gain wireless adapter MacOS. Oke, langsung aja kita unboxing. Mungkin lewat sini aja ya. Ini ini di sini dia 5 GB 5 dpi high-gain antena, di kecepatannya internal driver high-gain dan minus plus. Mungkin dari sini unboxingnya ya, enak. Oke, kita pakai gunting lagi buat unboxing. Ini kayaknya udah pernah dibuka kayaknya ya, ada dan gini. Biasanya kalau dari kayak gini udah pernah dibuka, jadi dibungkus ulang buat ngecek kali ya, biar kondisinya tuh bagus sama enggak. Aja pakai kuku ternyata jadi. Ini lebih ke gunting aja yang lebih rapi. Saya suka yang rapi-rapi soalnya.
ya nggak pernah dimakan ya. Nah tinggal ambil ya. Ini kayak gini ya, packing tapeling tuh ada kayak gini ya, buat sistem ya, karena otomatis disana pabrik ya. Ya langsung kita buka, langsung boom, ini kosong ya, ada deh. Oh ini kartu garansi, oh buat masukin kartu garansi mungkin. Oke, dapat quick installation guide nya. Oh ada 2 kayaknya quick installation guide nya, saya kira kartu garansi. Quick installation guide seperti ini. Ini bahasa Indonesia, hubungkan komputer, install transfer, langsung jadi. Simpel banget pemakaiannya sebenarnya, tinggal colok, ikutin folder yang ada di drive, kemudian klik setup, habis itu dapat gitu ya. Oh ini kartu garansinya. Oh enggak juga ternyata, ini stiker ternyata. Oh ini stiker SPDDI juga, dapat stiker, keren nih. Kayaknya kosong lagi deh. Ya ini kosong, udah nggak ada apa-apa. Ini dapat stiker. Ini stiker SPDI, ini dapat produknya ya, kita ambil juga. Oke, sebenarnya kayak gini ya, dia masih di plastik, benar-benar masih baru, keren, perkusis. Dan LD nya di sini kalau nggak salah mungkin. Nah kita singkirkan dulu. Oh di sini baru nih kartu garansi perkusis, ternyata nih warranty card, kartu garansi. Kartu garansinya seperti ini ya. Oke, dapat ini, dapat kartu garansi, dapat device-nya, dapat quick installation guide. Jadi ada 2 ya, ya dapat quick installation guide juga di sini. Simple, connect, jalankan. Ini kalau pakai extender kayaknya nih. Oh ini yang lain kayaknya. Ada extension kabel kalau di provide, ternyata di sini nggak di provide ya. Install driver, join wireless, dan selesai. Oke, buat paketnya dia dapat ini. Dia dapat ini plastik gini, terus dapat box, dapat ini quick installation guide, kemudian dapat perkusis, saya nggak tahu ini kartu garansi kalau nggak salah tadi, terus dapat stiker dan dapat unitnya sendiri. Oke, langsung kita bahas unitnya sendiri. Unitnya sendiri dia dapat antena 5 dpi panjang, dan dia kayak gini ya logonya, ada perkusis di sini. Ini ada ini atau apa ini ya, embos di USB nya ya. Ini ada sertifikatnya, dilarang dibuang sembarangan, harus di-recycle. Dan dia nggak pernah ada scratch apapun ya, artinya dia belum pernah dicolok. Dia cuman tadi boxnya dibuka buat dimasukin kartu garansi sama SPDI. Dan ya ini antenanya seperti ini. Antenanya juga bentuknya keren ya, dia lebih ke pipih atau apa ya, pipih ya, bahasa Indonesia pipih kalau nggak salah. Ini nggak bulat, kalau dulu kan bulat ya, ini pipih, terus di sini panjang, ini melebar, dikit melebar di sini. Wah, antenanya panjang di sini. Terus ini tampilan unitnya ya, unitnya kayak gini. Oke, dan ini bisa diputar ya, tuh dia putar. Oh di sini mentok, di sini mentok, kemudian nah ini mentok, jadi dia mentok cuman ke sini, nggak bisa diputar lagi. Dia ke sini nggak bisa putar lagi, jadi nggak 180 derajat. Oh ya benar nih, 180 derajat, saya kira 360 derajat ya. Ini 180 derajat, ini 180 derajat, jadi setengahnya ya, setengah lingkaran. Oke, ini di sini ada antenanya, di situ kelihatan langsung.
ada kabel jalur antena ya di situ tuh, ada jalur antena di sini, ini buat bagian ini ya. Ada logo Mercosis lagi nggak ada ya, ada Mercosis mobil di sini. Oke, keren produknya buat. Oke, sekarang kita akan coba masukin ini ya, Mercosis MU6H AC650. Langsung kita colok ke sini. Nggak harusnya di video recordingnya ada langsungnya. Sorry. Nah, kita colok. Dia Mercosis di drive A. Ini ada Mercosis. Nanti mix di. Nah, ini kita tapin sama. Tidak, kita nanti langsung di OBS ya, kita record screennya gimana. Nah, ini setup. Oke, lanjut nanti di screen recordingnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, di unboxing dia ada status indikator LED-nya, dia kedip-kedip, dia udah connect ke wifi saya, dia di band 24 Hz, jadi dia kedip-kedip ada transmission. Nice kan? Oke, berhasil. Udah setup udah selesai, tinggal kita cabut. Simple. Oke. Ya, ini di bagus ada handphone yang ini. Hasilnya sinyalnya kurang. Hasilnya kita berdua di ya. Kita coba connect-nya. Dia langsung udah bisa di berapa device ke sini berapa device. Ini lumayan. Lebih stabil. Ya, dia connected. Lihat dan kita coba tes koneksi dengan kita di Chrome aja. Chrome test, speed test. Masih dapat koneksi ya. Cuma agak lambat nih. Kita
4 mega 5 naik terus. Ya lumayan nampaknya, tapi dengan antena yang segitu gede harusnya sinyalnya lebih kuat ya. Kok sama, saya bingung. Dia dapat di 2 baht, yang internalnya dia dapat 2 baht juga. Saya nggak tahu aplikasi apa yang buat bisa screen bisa lihat frekuensi, jadi ya padanya aja ya. Oke, ini udah jadi. Thank you. Di sini ada box sepertinya ya. Jadi dia chipsetnya Realtek Semiconductor, deskripsinya Maxis 19.8. Kita dapatnya EPC. Oke, thank you. Kita di sini dapat 89 dpi minus 89 dpi 50% buruk. Ya ini ya. Ya, dpi ini 88 cukup bagus, lumayan. Terus kemudian kita di terminal tadi waktu akan ditengokin dia dapat 42 dp. Terus sekarang waktu dilurusin tekan lurus 90 derajat dia dapat 46 dp, 46%. Terus kita kalau kita cek lagi kita dapat ya masih 46%. Kita cek lagi berapa? Oke, lebih 2 dosis ya. Ini dapat 47%, lebih naik lagi. Jadi sinyalnya kuat ya kalau tekan lurus. Ini tekan lurus saja 90 derajat. Oke, thank you. Ini koneksi internetnya ada di WiFi Republik ya. WiFi. Oke, ya dia masih di ya lumayan lah ya, 26 megabyte per second. Dia dapat 6 ini. Tapi nggak masalah. Buat surfing lebih lengkap, lebih stabil internetnya. Yang lebih kencang ya kayaknya, jadi transfernya lebih gede ketimbang listriknya kayaknya. Kurang lebih seperti itulah, tapi kayaknya sama sih transfer antara transfer dengan listrik terima sama aja. Kamu lebih diterima. Oke, kita tes satu kali lagi. Ya, mencapai 6 lebih ya harusnya. Masih di 6 ya, lumayan. Oh, naik lagi. Ya, karena sinyalnya lebih kuat otomatis dia dapat lebih cepat ya. Dapat kayaknya sama ya. Karena jaraknya di sini sekitar 20 meter ya ada loh. 20 meter dari ini tuh kayak tembok. Good. Thank you. Koneksi semoga aja sesuai yang diharapkan. Di antenanya gede, otomatis dapat apa namanya, dapat sempit ya, dapat sinyal yang lebih gede, lebih luas, otomatis dia lebih enak dipakai. Oke, sekian buat unboxingnya. Ini ternyata gini. Oke, kita rapiin lagi. Oke, sekian buat unboxingnya. Terima kasih buat Shopee dan TPL Indonesia udah kasih produk yang bagus. Semoga nanti dicolok ke apa namanya, komputer, ke laptop, PC ya, komputer bisa langsung dipakai sesuai prosedur. Ntar mungkin saya tampilin instalasinya dari setup pertama gimana sampai bisa dipakai buat wifi-an. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bagus. Salam Arbung CPD Indonesia. Thank you.